Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Mazahimi dari kelas E. Ya, saya akan menerangkan ini UAS tugas UAS studi hadis oleh pembimbing dosen Bapak Saudi. Ya, di sini saya akan menerangkan hadis tentang kaidah kesahihan hadis. Latar belakang dari kaidah kesahihan hadis yaitu hadis nabawi merupakan rujukan pertama ajaran Islam. Hadis Nabi SAW merupakan rujukan pertama ajaran Islam. Eksistensinya secara hierarki adalah referensi kedua setelah Al-Quran. Sebab itu hadis Nabi SAW terintegrasi ke dalam ranah ilahiyah. Integrasi itu ditandai dengan adanya pemberian mandat otoritas dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan secara sempurna bahasa Tuhan satu, sehingga ia tampil menjadi sebuah petunjuk dalam mewujudkan kemaslahatan dan membangun peradaban umat manusia dalam realitas kehidupan. Selanjutnya, kaidah ontesitas hadis atau yang dimaksud dengan kritik sanad. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dobit, serta tidak terdapat kejanggalan atau syudud dan cacat yang samar yaitu ilat. Dengan demikian, hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kaidah hadis. Unsur-unsur kaidah hadis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, sanad atau isnad bersambung. Sanad bersambung adalah hadis yang dari perawi pertama sampai perawi terakhir, mukharij atau kodifikator. Tidak terjadi keterputusan sanad. Dengan ungkapan lain, tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua yakni periwayat adil. Ya, untuk mengetahui keadilan perawi hadis, para ulama telah menetapkan ketentuan sebagai berikut, yakni berdasarkan popularitas keutamaan perawi di kalangan para ulama, berdasarkan penilaian para kritikus hadis, berdasar penerapan kaidah al-jarh wal ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi perawi tertentu. Terus ketiga, perawi dobit. Seseorang disebut dobit apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna. Yang keempat yakni tidak mengandung syadz. Syadz adalah kejanggalan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Penyebab kejanggalan adalah riwayat tersebut bertentangan dengan hadis lain atau tema yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lebih thiqah. Yang terakhir yaitu nomor 5, tidak mengandung ilat. Ilat dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriah tampak berkualitas sahih pada akhirnya menjadi tidak sahih. Selanjutnya yakni kaidah validitas hadis atau yang disebut dengan kritik matan. Matan hadis terhindar dari syadz. Hadis yang terhindar dari syadz adalah sanad hadis harus mahfuz dan tidak gharib, serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, matan hadis terhindar dari ilat, yaitu tidak terdapat zidah atau tambahan dalam lafal, tidak terdapat idrot sisipan dalam lafaz matan, terus tidak terjadi ittirab, yaitu pertentangan yang tidak dapat dikompromikan dalam lafal matan hadis. Yang selanjutnya yakni jika ziyadah, idrot dan ittirab bertentangan dengan riwayat yang thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung syadz. Oke, terima kasih. Ini penjelasan saya dari makalah kelompok 7.
yang berjudul Kaidah Kesohihan Hadis. Terima kasih.